Brasil, negara dengan keindahan alam yang memukau dan budaya yang kaya, ternyata juga menyimpan kisah-kisah kelam yang mengguncang dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 tragedi besar yang mengguncang Brasil. Mulai dari bencana industri, kecelakaan tragis, hingga pembunuhan yang mengguncang nurani bangsa. Beberapa di antaranya menelan ratusan korban jiwa, sementara yang lain menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kelalaian. 1. Tragedi kebakaran klub malam Kiss tahun 2013. Pada malam yang awalnya penuh keceriaan di sebuah klub malam bernama Kiss di kota Santa Maria, negara bagian Rio Grande do Sul, suasana berubah jadi duka mendalam. Tepat di tanggal 27 Januari tahun 2013, konser yang seharusnya menjadi ajang bersenang-senang malah berakhir sebagai salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Brasil. Sekitar 1.500 orang memadati tempat tersebut, mayoritas adalah mahasiswa yang sedang merayakan akhir pekan. Kebakaran terjadi ketika band yang sedang tampil menyalakan kembang api di atas panggung. Tanpa disangka, percikan api menyambar bagian atap ruangan yang ternyata terbuat dari bahan mudah terbakar. Dalam hitungan menit, api membesar dan asap hitam pekat menyelimuti seluruh ruangan. Panik melanda dan banyak pengunjung kesulitan mencari jalan keluar karena hanya ada satu pintu utama yang terbuka untuk keluar masuk. Lebih dari 230 orang tewas dalam insiden ini, sebagian besar akibat menghirup asap beracun. Korban jiwa yang tinggi juga disebabkan oleh kurangnya alat pemadam kebakaran, pintu darurat yang terkunci, dan buruknya sistem ventilasi ruangan. Banyak yang meninggal karena terinjak saat berebut keluar atau terjebak di dalam tanpa bisa bernapas. Tragedi ini mengguncang Brasil dan dunia. Rakyat menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik klub, pengelola acara, serta otoritas lokal yang dinilai lalai. Setelah bertahun-tahun proses hukum yang panjang, sebagian dari mereka akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Namun, bagi keluarga korban, luka dan kehilangan itu tak pernah bisa sepenuhnya terobati. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bahwa kelalaian sekecil apapun bisa merenggut ratusan nyawa dalam sekejap. 2. Tragedi bencana lumpur Mariana tahun 2015. Tanggal 5 November tahun 2015, kota kecil Mariana di negara bagian Minas Gerais diguncang oleh bencana lingkungan yang sangat besar. Sebuah bendungan penampung limbah tambang milik perusahaan Samarco bernama Fundão tiba-tiba jebol dan memuntahkan jutaan meter kubik lumpur beracun. Aliran lumpur itu menghantam pemukiman, sungai, dan lahan pertanian dalam waktu yang sangat singkat. Desa Bento Rodrigues adalah yang paling terdampak. Hampir seluruh desa itu lenyap dalam sekejap dan 19 orang dinyatakan tewas, termasuk anak-anak dan orang lanjut usia. Banyak dari korban bahkan tidak sempat menyelamatkan diri karena lumpur datang dengan sangat cepat dan tanpa peringatan. Warga yang selamat harus menghadapi trauma kehilangan keluarga dan harta benda mereka dalam hitungan menit. Tidak hanya merenggut nyawa, tragedi ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Lumpur mengalir sejauh ratusan kilometer hingga mencapai sungai Rio Doce, mencemari air dan membunuh ekosistem yang ada di sepanjang jalurnya. Ribuan orang kehilangan akses terhadap air bersih, dan mata pencaharian penduduk sekitar rusak total. Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga bencana ekologi yang dampaknya terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Publik menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan tambang serta pejabat yang seharusnya mengawasi keselamatan bendungan tersebut. Sayangnya, proses hukum berjalan lambat dan kompensasi untuk korban pun seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Tragedi Mariana menjadi simbol kegagalan sistem pengawasan industri dan sekaligus pengingat keras bahwa alam bisa murka ketika manusia mengabaikan tanggung jawabnya. 3. Tragedi penjara Carandiru tahun 1992. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1992, dunia dikejutkan oleh insiden berdarah yang terjadi di penjara Carandiru, São Paulo. Penjara ini dikenal sebagai salah satu yang paling padat dan kejam di Brasil, dengan kondisi tak layak huni dan penuh kekerasan antar narapidana. Saat itu, terjadi kerusuhan besar di dalam kompleks penjara yang dihuni oleh lebih dari 7.000 tahanan, padahal kapasitas normalnya hanya sekitar 3.000 orang. Kerusuhan awalnya dipicu oleh perselisihan antar geng di dalam sel, namun situasi dengan cepat memburuk. Polisi militer kemudian dikerahkan untuk mengendalikan keadaan.
Bukannya menenangkan situasi, tindakan aparat justru berujung pada pembantaian. Tanpa ampun, mereka masuk ke dalam penjara dan melepaskan tembakan ke arah para tahanan. Dalam waktu singkat, 111 narapidana tewas, sebagian besar dalam kondisi tak bersenjata, dan bahkan sudah menyerah. Yang membuat tragedi ini semakin menyakitkan adalah minimnya upaya negosiasi atau perlindungan hak asasi manusia. Investigasi pasca kejadian mengungkap bahwa banyak korban ditembak dari jarak dekat, bahkan di tempat tidur mereka. Peristiwa ini menuai kecaman internasional dan memunculkan pertanyaan besar tentang kekerasan institusional dan kondisi sistem peradilan di Brasil. Meski kasus ini berlarut-larut dalam sistem hukum, pada akhirnya beberapa pejabat dan polisi dinyatakan bersalah. Namun bagi banyak keluarga korban, keadilan terasa terlambat dan tidak setimpal. Tragedi Carandiru menjadi simbol gelap dari sistem pemasyarakatan yang gagal, dan hingga kini masih jadi bahan refleksi dalam perjuangan hak asasi manusia di Brasil. 4. Tragedi jatuhnya pesawat tim Chapecoense tahun 2016. Tanggal 28 November tahun 2016 menjadi hari yang sangat kelam bagi dunia olahraga, khususnya sepak bola Brasil. Pesawat yang membawa tim sepak bola Chapecoense jatuh di kawasan pegunungan dekat Medellin, Kolombia. Saat itu, tim sedang dalam perjalanan menuju final turnamen Copa Sudamericana yang seharusnya menjadi momen paling bersejarah dalam sejarah klub kecil asal kota Chapeco ini. Pesawat tersebut membawa 71 orang, termasuk pemain, pelatih, staf, jurnalis, dan kru penerbangan. Sayangnya hanya 6 orang yang selamat dari kecelakaan tragis itu. Penyelidikan mengungkap bahwa kecelakaan disebabkan oleh kesalahan fatal. Pesawat kehabisan bahan bakar di udara. Maskapai penerbangan Lamia dinilai lalai karena mengabaikan standar keselamatan penerbangan demi menekan biaya. Yang membuat tragedi ini begitu menyentuh adalah kenyataan bahwa Chapecoense merupakan tim yang meroket secara luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka naik kasta dari klub kecil menjadi finalis kompetisi internasional. Kisah perjuangan mereka begitu menginspirasi, dan dunia sepak bola menyambut kehadiran mereka dengan rasa hormat. Namun, semua impian itu sirna dalam sekejap di lereng pegunungan Kolombia. Reaksi dunia datang dengan cepat. Klub-klub besar menawarkan bantuan dan pihak penyelenggara bahkan memberikan gelar juara secara simbolis kepada Chapecoense. Meskipun sebagian anggota tim berhasil dibentuk kembali, rasa kehilangan itu tidak bisa sepenuhnya tergantikan. Tragedi ini bukan hanya duka bagi sepak bola Brasil, tapi juga pengingat betapa rapuhnya hidup, bahkan di saat kita sedang berada di puncak prestasi. 5. Tragedi Bendungan Brumadinho tahun 2019. Pada tanggal 25 Januari tahun 2019, Brasil kembali dihantam bencana industri yang mematikan. Sebuah bendungan penampung limbah tambang milik perusahaan Vale di kota Brumadinho, negara bagian Minas Gerais, tiba-tiba runtuh. Sekejap saja, lebih dari 12 juta meter kubik lumpur beracun meluncur deras dan menghancurkan segala yang ada di jalurnya, termasuk kantor perusahaan, rumah warga, dan lingkungan sekitar. Berbeda dengan tragedi Mariana yang terjadi 4 tahun sebelumnya, bencana Brumadinho jauh lebih mematikan. Dalam waktu singkat, lebih dari 270 orang dinyatakan tewas. Sebagian besar adalah pekerja tambang yang sedang makan siang di kantin perusahaan. Lumpur yang mengandung logam berat dan zat beracun juga mencemari sungai dan lahan pertanian, membuat wilayah sekitar tidak layak huni dalam waktu yang lama. Yang membuat publik makin marah adalah kenyataan bahwa bendungan tersebut sebenarnya sudah dikategorikan berisiko, namun tetap dioperasikan tanpa langkah mitigasi yang memadai. Banyak yang menilai bahwa tragedi ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan akibat kelalaian dan keserakahan. Perusahaan Vale kembali menjadi sorotan dan tuntutan hukum serta kompensasi terhadap korban pun mengalir dari berbagai pihak. Brumadinho bukan sekadar bencana lingkungan, ia menjadi lambang dari kegagalan korporasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. Ribuan keluarga kehilangan orang tercinta dan harapan masa depan mereka terkubur bersama lumpur yang meluap. Hingga hari ini, banyak dari mereka masih menunggu keadilan yang sejati. Tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa keselamatan nyawa manusia tak boleh pernah dikorbankan demi keuntungan ekonomi. 6. Pembunuhan Marielle Franco tahun 2018. Pada malam tanggal 14 Maret tahun 2018, Marielle Franco, seorang anggota Dewan Kota Rio de Janeiro dan aktivis hak asasi manusia,
tewas ditembak di dalam mobilnya. Ia baru saja menghadiri sebuah diskusi tentang peran perempuan kulit hitam dalam politik ketika mobil yang ditumpanginya ditembaki secara brutal oleh orang tak dikenal. Mariel dan sopirnya, Anderson Gomez, meninggal di tempat. Mariel bukan sosok biasa. Ia adalah perempuan kulit hitam, berasal dari komunitas miskin favela, yang dikenal vokal membela hak-hak minoritas, kaum miskin, dan korban kekerasan polisi. Suaranya keras, namun jujur, dan kehadirannya di dunia politik dianggap sebagai simbol perubahan di tengah sistem yang selama ini timpang. Oleh karena itu, kematiannya memicu gelombang kemarahan dan aksi solidaritas di seluruh Brasil dan dunia. Investigasi awal mengindikasikan bahwa pembunuhan ini sangat terencana. Peluru yang digunakan berasal dari persediaan milik kepolisian federal, dan pelaku penembakan diyakini memiliki keterkaitan dengan kelompok paramiliter. Banyak pihak mencurigai bahwa pembunuhan Mariel bukan tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah eksekusi politik yang dirancang untuk membungkam kritik terhadap kekuasaan dan kekerasan aparat. Hingga hari ini, meskipun ada beberapa penangkapan dan dakwaan terhadap tersangka, publik masih menuntut kejelasan siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan ini. Nama Mariel kini menjadi simbol perlawanan dan perjuangan akan keadilan sosial di Brasil. Dalam keheningan malam yang merenggut nyawanya, suara Mariel justru semakin nyaring di hati rakyat yang ingin perubahan. 7. Tragedi kebakaran hutan Amazon puncaknya di tahun 2019. Hutan Amazon, yang dijuluki sebagai paru-paru dunia, mengalami kehancuran besar-besaran akibat kebakaran hebat yang memuncak pada tahun 2019. Dalam beberapa bulan, ribuan titik api muncul di seluruh wilayah Amazon, menghanguskan jutaan hektar hutan tropis yang sangat vital bagi keseimbangan iklim global. Asap tebal membumbung tinggi hingga langit kota São Paulo berubah gelap di siang hari, sebuah pemandangan yang mengejutkan seluruh dunia. Penyebab utama dari kebakaran ini bukan bencana alam, melainkan ulah manusia. Pembakaran lahan secara ilegal oleh peternak dan penebang liar menjadi pemicu utama, dan lemahnya pengawasan pemerintah membuat situasi tak terkendali. Di tengah tekanan ekonomi dan dorongan ekspansi industri, perlindungan terhadap Amazon menjadi semakin diabaikan. Banyak yang menilai bahwa retorika politik pada masa itu justru memberi ruang bagi pelaku perusakan hutan. Dampaknya luar biasa. Ribuan spesies satwa kehilangan habitat. Inilah 7 tragedi memilukan yang terjadi di Brasil. Itulah 7 tragedi besar yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Brasil. Dari bencana lingkungan hingga kehilangan sosok pejuang keadilan, semua ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlapnya sebuah negara, ada kisah-kisah pahit yang tak boleh dilupakan. Like jika kalian suka, dislike jika. See you next time. Bye.